Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas komunikasi pemasaran terpadu. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan media digital. Tentunya teman-teman semua sudah tahu betapa pentingnya digital media dalam komunikasi pemasaran. Sekarang siapa sih yang masih baca koran? Mungkin dari 100 orang masih ada mungkin sekitar 5 gitu ya. Berapa banyak orang yang nonton televisi konvensional, televisi yang nonton di TV, TV nasional? Mungkin masih banyak gitu ya sebenarnya. Akan tetapi semakin kesini, apalagi kita ketika membicarakan generasi Y, Z, dan Alpha, pasti media digital yang paling banyak mereka konsumsi sehari-hari. Nah, salah satu pendapat yang menarik dinyatakan oleh Scott Cook gitu ya, dan saya suka sekali bagaimana dia merepresentasikan bahwa saat ini a brand is no longer what we tell the consumer it is what consumer tell each other it is. Betapa pentingnya foto di Instagram di komen-komen oleh temennya menjadi referensi untuk dia memilih tempat makan, membeli baju, memilih produk make up, dan lain sebagainya. See, betapa powerfulnya media sosial dan juga internet untuk membangun ketertarikan konsumen atas produk. Lalu, apabila kita pahami media digital, sebenarnya secara pengertian harfiah adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet. Jadi apapun itu sebenarnya media digital. Walaupun yang kemudian kita kenal mungkin secara spesifik ada Facebook, Twitter, LinkedIn, email, Instagram, Pinterest, YouTube, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi intinya semua yang menggunakan internet adalah media digital. Konsumen masa kini saling berdiskusi tentang produk melalui media digital. Mereka tidak lagi mendengarkan si produsen atau pemilik merek ngomong apa. Mereka maunya yang lain, pengguna yang lain tuh ngomong apa. Nah, anggapannya adalah konsumen saling memberikan informasi yang penting. Dan realitasnya saat ini banyak konsumen menemukan sumber informasi melalui media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Chris tahun 2013 menyatakan bahwa 52% konsumen menemukan sumber informasi produk dari Facebook, 36% dari Twitter, 43% dari LinkedIn. Kalau kita update lagi nih penelitiannya mungkin dari Instagram kali, terutama di Indonesia, dan YouTube. Nah, perkembangan Web 2.0 dan social web ini merupakan sebuah perubahan yang sangat besar. Ada kolaborasi teknologi yang kemudian membangun marketplace yang baru, seringkali dikenal sebagai social media. Social web or Web 2.0 yang memberikan pendekatan yang berbeda, sehingga bisnis prosesnya bisa lebih dalam dan menjangkau banyak orang akhirnya. Nah, di sini kita lihat di gambar yang ini adalah the social feedback cycle, di mana yang namanya market generated dan user generated itu kemudian saling menyambung jadi satu, menumpuk. Awalnya ada awareness, consideration, dan purchase. Setelah purchase ini kan lebih banyak konsumen ya, jadi usernya use, membangun opinion, dan talk. Ini yang penting sekali untuk kemudian mendorong consideration dari konsumen untuk membeli ulang atau konsumen yang belum pernah beli untuk mencoba. Nah, di social feedback cycle ini yang penting kita lihat adalah bagaimana user generated content. Di bagian use, form opinion, dan juga talk, ini sangat penting untuk di manage sehingga mereka bisa menghasilkan percakapan yang bagus, yang positif, dan bisa mempengaruhi consideration. Pada saat ini yang namanya konsumen itu terkoneksi satu sama lain, sehingga roles-nya mereka tidak lagi hanya sebagai pengguna, tapi bisa jadi mereka memiliki ide-ide inovasi yang bagus dan membangun taste dan preference dari konsumen yang lain. Ini menjadi salah satu hal potensial yang bisa kita gunakan untuk improve competitive advantage dari produk kita dibandingkan kompetitor yang lain. Nah, yang pertama, social business practice itu memberikan
format visible dan transparent connection, sehingga konsumen dan juga pemilik merek itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka kemudian tahu apa yang menjadi kekurangan, kelebihan, mulai dari bisnisnya, produk desain, service, concern atau tren di market, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga pemilik merek perusahaan penting untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh customer. Yang kedua, karena pada dasarnya pegawai atau employees itu memiliki hubungan yang erat dengan konsumen atau komunitas kebanyakan, sehingga social business and web 2.0 itu yang penting juga untuk digunakan secara internal, sehingga akhirnya karyawan kita juga bisa menjadi customer kita yang paling loyal, dan mereka akan spread the words outside, sehingga menambah kredibilitas dari merek yang kita miliki. Dan harus dipastikan apa yang mereka sampaikan di luar sana harus menggunakan sosial media channel yang efisien dan kredibel secara manner, jadi nggak boleh asal-asalan. Nah, kedekatan ini yang harus kita bangun terus-menerus dengan karyawan kita nantinya, karena mereka juga kemungkinan menjadi konsumen kita. Ketika memahami digital media, maka kita harus paham bahwa digital media dibagi atas 3, own, earn, dan paid media. Own media adalah segala jenis media digital yang memang milik kita. Facebook, Instagram, website misalnya, memang pure adalah milik kita, sehingga kemudian kita bisa mengelola semua bentuk informasi yang ada di dalamnya, engagement, communication, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Kita bisa atur-atur sendiri, foto apa yang mau kita upload, informasi apa yang mau kita sampaikan, suka-suka gitu ya. Sehingga positifnya kita tahu target dari medianya, segmentasi yang mau kita mau, jelas timingnya, kita mau postingnya sore ya bisa gitu ya, dan you own the message, kamu ciptakan message itu sendiri. Lalu negatifnya apa? Gitu. Karena biasanya bias, kita lihat produk kita bagus padahal menurut orang lain nggak sebagus itu, jadi kayak overwhelmed gitu dengan informasi yang kita sampaikan. Dan seringkali tidak terlihat sebagai sesuatu yang independen, karena konsumen melihatnya sebagai sesuatu yang ya lo buat-buat bagus aja gitu, karena toh itu punya kita, apa yang mau kita jual. Lalu juga konten quality-nya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, lalu yang kedua adalah earn. Jadi bagaimana konsumen treat your information melalui forum, blog, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain sebagainya. Earn media secara positif akan membangun market kita dengan lebih baik lagi. Respons yang negatif bisa mengurangi. Jadi earn media ini sesuatu yang nggak bisa kita main-mainkan. Ini didapatkan secara organik, bagaimana konsumen melihat produk kita dan kemudian mengkomen produk kita, sehingga bisa positif bisa negatif. Nah, ini yang harus kita maintain. Secara positif, kegunaan mendapatkan earn media adalah kita dianggap sebagai produk yang valued, yang memang layak untuk dipakai. Lalu juga lebih terpercaya, trusted, transparent, dan bisa mengarahkan pada sales yang baik. Akan tetapi kekurangannya karena ini di-create oleh konsumen, sehingga kita tidak bisa kontrol pembicaraan-pembicaraan yang mereka lakukan di dalamnya. Sehingga kalau bagus bisa bagus banget, kalau jelek jelek banget. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang terakhir adalah paid media. Segala bentuk media digital yang kita bayar gitu ya, termasuk menggunakan influence, brand ambassador, selebgram, dan lain-lain yang kita bayar, itu adalah bentuk dari paid media. Bisa di Instagram, bisa di sponsorship, bisa di banner ads yang di website, bisa AdWords yang ada di website juga, yang ada tulisannya promo atau iklan di Google saat kita search sesuatu. Kita semuanya bisa bayar itu. Akan tetapi beda dengan own media ataupun earn. Di konteks own media, di sini kamu tidak bisa melakukan atau menaikkan followers misalnya secara instan. Tapi kalau paid ini bisa membantu meningkatkan quality dan volume dari followersmu.
Akan tetapi kita harus lihat pro and kontranya. Di keuntungan menggunakan paid media ini bisa menaikkan consumer demands volume secara signifikan, bisa cepet banget gitu kalau konsumennya lihat, karena sekali iklan ditonton 5.000 orang, 10% aja sudah 50 orang yang beli gitu misalnya gitu. Akan tetapi kemudian negatifnya sekarang crowd market, jadi di website, di Instagram itu orang iklan banyak banget, jadi kemungkinan dia efektif mungkin sedikit berkurang atau justru berkurang karena konsumen tuh semakin bingung dengan banyaknya produk yang ditawarkan di digital media, sehingga akhirnya traffic ke website, pembelian dan lain-lain nggak dapat impact dari paid media. Itu yang harus dihindari, sehingga harus tahu dulu targetnya siapa, segmennya siapa, kapan ditayangkan, dan spesifik lebih bagus. Nah, kalau dulu kita melihat sales marketing itu polanya tradisional, kalian bisa lihat di gambar di slide 9 ini misalnya, sales marketing berawal dari strategi, plan, tactics, product service sold, customer retain, growth, revenue dan profit. Akan tetapi saat ini dengan menggunakan konsep media digital, decision process ini bisa bentuknya berbeda. Menggunakan salurannya sekarang adalah friends, family, network, internet, information, comparison, lalu juga contact companies, present, and decision. Jadi stepnya sama panjangnya, tapi apa yang dilalui cukup berbeda hingga akhirnya konsumen menghasilkan keputusan pembelian. Kalau dulu merek dianggap mampu membangkitkan atau menyadarkan personality dan kebutuhan konsumen atas produk, sekarang konsumen itu rasional banget. Mereka memperbandingkan sendiri barang yang mau dibeli dan tidak mau percaya begitu saja atas informasi yang diberikan oleh merek. Kalau dulu komunikasi itu bersifat satu arah, one way communication, apa yang dinyatakan oleh pemilik merek ya sudah didengar. Akan tetapi sekarang komunikasi bersifat dua arah, two way communication. Merek posting di YouTube, di Instagram tentang produk terbarunya, 1 menit kemudian, nggak sampai 1 menit, 2 detik kemudian sudah ada komen dari konsumen, bagus nih, kayaknya enak nih gitu. Bisa juga, apaan sih ini jelek gitu misalnya, apaan sih ini aku nggak paham. Bisa juga itu terjadi. Audiens mendapat informasi dari brand itu dulu. Sekarang audiens memiliki akses informasi lain dan menganalisis lalu mendiskusikannya dengan konsumen yang lain, sehingga mereka bisa membuat persepsinya sendiri atas merek. Di satu sisi, kalau dulu orang menganggap ngapain sih pakai Instagram, ngapain sih pakai Twitter, ngapain sih bikin YouTube, sekarang orang sadar bahwa digital marketing itu penting, sehingga budget digital marketing semakin lama semakin naik. Dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah dan budget spendingnya semakin luar biasa naiknya. Di tahun 2012 ke tahun 2017 saja naik sampai dengan 70%. Lalu di banyak organisasi mulai ada yang namanya Chief of Customer Officer atau divisi digital. Nah, di sini kelihatan kan bahwa digital mengubah shape dari organization, karena semakin kesini dilihat yang namanya digital itu semakin penting. Akan tetapi perlu kita pahami juga teman-teman bahwa digital juga memiliki hambatan. Tidak semata-mata apa yang kita keluarkan di digital itu mulus-mulus saja. Dalam konteks komunikasi selalu ada yang namanya noise atau gangguan dalam pesan. Kenapa bisa begitu? Satu, sekarang ada banyak sekali jenis atau channel media. Kita ngomongin YouTube saja. YouTube channel ada berapa sih sekarang? Saya bahkan nggak bisa ngitung. Kalau zaman dulu yang namanya TV nasional itu awalnya ada 3, lalu 5, lalu 11. Sekarang ribuan YouTube channel, belum Instagram TV misalnya, nggak terhitung lagi. Hal ini akan membuat kebingungan di audiens, sehingga audiens akan cenderung mencari informasi yang sesuai dengan ketertarikan dan sesuai dengan peer groupnya. Mereka nggak mau repot-repot juga sebenarnya. Konsumen sendiri saat ini semakin pintar menghindari noise. Kalian terbiasa misalnya membuka handphone, buka website atau apa, baca berita atau apa, lalu muncul pop-up banner.
Sekarang konsumen yang pintar nggak mau terganggu dengan pop-up banner, mereka akan bikin pop-up blocker sehingga nggak ada pop-up banner yang bisa muncul karena mengganggu gitu ya dalam dia menikmati media. Brand hingga saat ini hanya bisa berusaha untuk berada di mana audiens berada, dikira-kira aja, sehingga akhirnya bisa bertemu di satu titik dan memberikan informasi pada audiens. Dalam konteks marketing communication, digital marketing dipahami sebagai creation of demand using the power of internet and satisfy this demand in new and innovative ways. Digital marketing bersifat interaktif dengan adanya pertukaran nilai di dalamnya. Nilai di sini yang dimaksud adalah waktu, perhatian, dan anjuran. Selain itu, digital media itu juga offering hal-hal yang dicari oleh audiens. Apa sih yang dicari oleh audiens di digital media? Yang pertama adalah entertainment. Mereka ingin mendapatkan hiburan. Jelas gitu ya, mereka ingin terhibur di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah hari yang padat dan lain-lain. Pencerahan atau enlightenment, ingin mencari informasi terkait dengan sebuah kasus atau informasi terbaru dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kegunaan, utility. Audiens bisa membantu mendapatkan informasi kegunaan sebuah produk misalnya, media teknologi yang lain, how to do this, how to do that, dan lain-lain di media sosial. Nah, sekarang kunci di digital marketing communication kita kenal sebagai content marketing strategy. Nah, teman-teman, media sosial memiliki kemampuan dalam mengaitkan ide content marketing strategy dengan ketertarikan audiens, sehingga marketer yang bisa menciptakan konten yang baik bisa menghasilkan ketertarikan dari audiens dengan sangat cepat. Konten itu seperti apa sih? Intinya, kamu nggak boleh direct selling, jualan, menawarkan sesuatu, tapi yang kamu tawarkan pada audiens adalah story yang ada di belakangnya. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya konsumen saat ini semakin pintar. Mereka tidak ingin diberitahu mereka harus ngapain. Mereka tidak mau diberitahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka ingin diajak menyelami kondisi yang terjadi, kisah yang terjadi, sehingga keputusan itu seolah-olah menjadi keputusan mereka sendiri. Nah, ada beberapa hal dalam konteks konten marketing strategi ini menjadi kelebihan yang dimiliki oleh influencer atau selebgram atau youtuber. Disebut sebagai consumer generated media. Di sini dimungkinkan adanya kolaborasi dan koneksi antara penggunanya dengan si pemilik media digital spesifik ini tadi. Kenapa begitu? Karena media sosial bisa digunakan untuk membangun brand awareness, mengajak audiens dalam kisah brand. Kisah brand ini content marketing strategi ya, dan juga berkomunikasi dengan merek. Sebegitu pentingnya sebuah konten dan story yang ada di dalamnya. Lalu konten ini harus saya pasang di mana? Mengutip dari Jakpad, Indonesian audience itu kebanyakan sampai sekarang masih pakai Instagram 69%, selanjutnya Twitter 41%, dan Facebook yang terbesar adalah 87%. Jadi pangsanya Facebook itu masih besar. Walaupun kalau kita bagi gradients audiensnya, kemungkinan penikmat atau pembaca Facebook ini usianya lebih senior daripada yang menggunakan Instagram dan Twitter. Nah, dalam konteks marketing strategi kita menggunakan teori yang dikeluarkan oleh Simmons, di mana ada hubungan silang, saling berhubungan satu sama lain antara marketing communication, understanding customer, interactivity, dan contract. Salah satu hal yang ingin saya tekankan di sini, dalam media digital ada selalu interaktivitas, di mana komunikasi saat ini sangat personal dan juga unik, sehingga interaktif ini akan membangun hubungan konsumen dengan pemilik merek melalui media digital. Understanding the customer. Oke, of course, kita semua harus memahami konsumen seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa membangun awareness dan trust antara pemilik merek dan pemilik brand. Dan selanjutnya kita bisa menciptakan konten, marketing communication, dan membangun hubungan di antara semuanya. Dalam konten marketing strategi, di sini kita menekankan yang namanya brand stories. Sebuah merek harus mampu bercerita tentang produknya.
Konsumen dengan mudah bercerita tentang produk dan kemudian menciptakan story atas produk disebarkan ke orang lain yang kemudian kita kenal sebagai electronic word of mouth. Apa keuntungannya? Keuntungan dari electronic word of mouth adalah satu, sifatnya real time dan juga dinamis, cepat sekali nyebarnya, sehingga kalau bagus akan sangat cepat menyebarkan informasi yang positif, kalau jelek, aduh gitu ya, harus segera cepat ditangani. Konsumen lain sayangnya atau bagusnya sangat percaya pada kisah yang diceritakan oleh pengguna lain dibandingkan dengan iklan. Sehingga sekarang electronic word of mouth menjadi perhatian lebih dari perusahaan untuk bisa dibangun lebih baik sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi di mata konsumen. Sifatnya biasanya tidak direct beritahu tentang produk, tapi sifatnya naratif, stories, dan kadang-kadang dikemas dalam bentuk drama series. Sehingga konsumen, audiens tidak lagi merasa bahwa ini tuh iklan, tapi ini story yang diceritakan, lalu ada yang memasukkan beberapa produk di dalamnya. Jadi ada product placementnya gitu. Related ya, sekarang pembicaraan kita atas product placement dan juga content marketing strategy gitu. Nah, itu tadi bisa digunakan seperti itu tuh prakteknya teman-teman. Di dalam content marketing, intinya adalah kamu berusaha menginformasikan tentang produk tapi tidak kelihatan mau jualan gitu ya. Sehingga penting akhirnya untuk teman-teman bisa membangun konten marketing dalam aktivitas digital sehingga bisa membangun brand awareness, image, dan akhirnya selling dengan lebih baik lagi. Teman-teman bisa menggunakan search engine optimization, jadi mengelola bagaimana website, Instagram, dan link-link komunikasi lainnya melalui Google Search misalnya. PR sangat membantu sekali untuk membangun konten marketing strategi karena PR pada dasarnya tidak berusaha menjual secara langsung, tapi mereka membangun reputation dan credibility, sehingga komunikasi dengan PR sangat penting untuk dilakukan dalam membangun konten marketing strategi. Lalu bisa menggunakan AdWords atau PPC, jadi ngiklan, paid media tadi bisa di mana aja, bisa di Google, bisa juga kita pasang melalui selebgram, melalui YouTube dan lain-lain. Yang terakhir adalah inbound marketing. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang sudah kita lempar ke pasar, ke audiens, ke penonton tadi kembali ke kita. Berapa banyak sih traffic ke website, berapa banyak sih engagement, berapa banyak sih likes, berapa banyak sih followers. Nah, ini akan menjadi hal yang penting, feedback dari konten marketing yang sudah kita buat. Selanjutnya saya akan memberi contoh beberapa sosial media campaign yang sukses. Bisa sukses? Bisa nggak dengan budget yang minim? Bisa juga, karena pada dasarnya sosial media is free. Salah satu yang sukses sekali adalah kampanye Gillette, The Best Man Can Get. Kalian bisa tonton dulu videonya sekarang. Bullying. The Me Too movement against sexual Toxic harassment. masculinity. Is this the best a man can get? Is it? It's likely happening here in bullying, a problem We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says it's And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Not cool. Some already are. In ways big Yo, men, for acting like and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will
be the men of tomorrow. Campaign Gillette yang menggunakan tagline "The Best Man Can Get" ini menggunakan platform YouTube dan Twitter. Jadi dengan kisah mereka tentang Me Too movement, di sini membawa publik itu peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Movement ini akhirnya bisa mengumpulkan donasi sampai dengan $1 juta per tahun untuk selama 3 tahun dan disumbangkan ke non-profit organization yang untuk membantu men of all age achieve their best. Kenapa campaign ini disebut sukses? Karena Gillette mendapatkan 1,5 juta social media mention. Jadi dia jumlah mentionnya sampai 1,5 juta hanya dari Januari 14 ke Januari 16. Jadi cuma 2 hari aja menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa. Di minggu sebelumnya mereka dapat 10.000 saja ketika belum menggunakan campaign The Best Man Can Get. Berarti luar biasa banget kan? Selain ada mention yang jumlahnya begitu banyak, mereka juga bisa menghasilkan donasi sampai dengan $1 juta selama per tahun yang bisa digunakan untuk 3 tahun, jadi sekitar $3 juta. Wow. Nah, lalu selanjutnya videonya Gillette itu ditonton sampai dengan 3 juta kali di YouTube. Luar biasa banget kan? Ini menghasilkan serious buzz di sosial media. Apa yang bisa kita pelajari dari kampanye Gillette? Bahwa saat ini kamu tidak cukup cuman punya great products, tapi kamu harus bisa mendapatkan support dari customer. Kalau enggak bisa diboykot loh, sampai separah itu kalau kamu tidak bisa mendapatkan support dari customer. Brands dengan menjalankan apa yang menjadi value mereka bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena Gillette itu menawarkan adalah lelaki tapi mereka peduli, punya movement dan punya social sensitivity, sehingga kemudian campaign ini bisa sangat sukses. Lalu kemudian PR Week US berusaha membuat survei kepada masyarakat US terkait dengan Gillette's ads. Menurut audience, apakah merek ini sudah menjalankan ads-nya dengan baik? So they have to speak up. Apakah mereka trying too hard tapi nggak keren? Ataukah mereka mencoba mencari perhatian dan kemudian mendapatkan kesuksesan? Sebanyak 47% menyatakan bahwa mereka setuju bahwa sebuah merek harus bisa speak up. Jadi ada social movement di sini yang digabungkan dengan product identity atau brand identity nya Gillette. Teman-teman, selain Gillette tadi ada beberapa contoh video yang lain, akan tetapi di sini mungkin saya hanya akan berikan beberapa cuplikan saja. Yang pertama adalah video dari web series Janji. Makasih ya, udah repot-repot nyiapin dinner buat anniversary kita. Oke. Anniversary kita itu tanggal 18. 8.
tanggal jadian kita. 18 nikahnya. Astaga. Ya Tuhan. Iko. Hey. Iko. Hey. Hey. It's okay. It's okay. It's okay. It's not okay. Thank you so much. Beneran. Thank you so much. Thank you. Kok gue masuk ya. Web series ini merupakan web series keluaran Tropicana Slim. Selain Janji, misalnya mereka punya Sore gitu ya, sama Istri dari Masa Depan sepertinya gitu. Dan itu cukup famous di kalangan anak muda karena memang target dari Tropicana Slim ini ingin merambah ke audiens yang lebih muda. Kalian bisa tonton seriesnya secara lengkap, tapi pada dasarnya mereka menekankan story di sini, betapa yang namanya kesehatan itu penting. Dan Tropicana Slim muncul sebagai bentuk product placement. Nah, kalian bisa lihat kan relasinya kan seperti apa. Jadi pada dasarnya nggak ada direct penjualan di sini, direct sales nggak muncul. Orang hanya akan melihat ini tipis-tipis aja gitu promosinya. Nah, ini hal yang bagus dalam konten marketing strategy. Selain web series Janji, ada juga contoh video kontennya Coca-Cola Ads yang ini. Lalu selain itu kalian bisa tonton sendiri nanti videonya Mercedes-Benz dan juga EDK. Di keempat video tersebut kalian bisa melihat betapa konten brand story diceritakan dengan apik tanpa muluk-muluk, berusaha menjual kelebihan-kelebihan dari merek. Itu adalah kunci dari konten marketing strategy. Nah, teman-teman, selanjutnya kalian bisa berkaya pemahaman kalian atas digital media dengan materi-materi yang sudah saya upload. Di sini saya tuliskan juga referensi yang saya gunakan pada hari ini sehingga kalian bisa lebih mendalami terkait dengan digital marketing nantinya. Karena tentunya pertemuan kita yang sangat singkat ini kurang cukup untuk bisa membahas digital secara keseluruhan. Nah, jadi kalian belajar sendiri ya, baca-baca lagi karena ini akan sangat relevan kalian gunakan tidak hanya dalam perkuliahan ini, tidak hanya di perkuliahan yang lain, tapi mungkin untuk pengalaman yang lain secara profesional.
Oke, sekian saja dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Dadah!